Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, saya sedang berada di Panembahan Cisapu, lebih tepatnya di Desa Penyarang, dan bersama dengan juru kunci yang ke-12, Bapak siapa ya Pak? Triono PSC. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan mengetahui informasi tentang sejarah-sejarah yang terdapat pada Panembahan ini. Oke Pak, langsung saja. Di Panembahan ini ada berapa tempat yang bersejarah ya Pak? Jadi di sini ada dua tempat makam pokok utama lah ya, yang khususnya dibikin cukuk atau rumah buat tempat jamu. Termasuk di sini ini tertulis makam Mbak Adipati Sepuh Ranggasena. Nah, terus di sana ada namanya Mbah Adipati Anomajarasena. Nah, ini Mbak Adipati Sepuh Ranggasena itu dulu Adipati Penyarang pertama sebelum ada Kabupaten Cilacap ya. Dari berdiri tahun 1475. Nah, terus di sana Mbak Adipati Anomajarasena Adipati Penyarang kedua. Nah, itu makam pokoknya ada dua ya. Di samping sebelah sana itu istrinya Nyai Dajalamat, istrinya beliau. Di sana ada istrinya Nyai Dajalamat dan anaknya Nyai. Jadi totalnya ada 5 lah. Tapi yang dicukuk ada 2. Untuk Mbah Adipati Sepuh Ranggasena sama Mbah siapa ya? Adipati Anom. Adik kakak atau saudara apa? Bapak anak. Bapak anak. Jadi Mbak Adipati ini ayahnya, Bapaknya. bapaknya. Mbak yang itu Anaknya. Itu anak yang keberapa Pak? Jadi ini sejarah singkat ya. Jadi nanti di sila-sila ada lah, di sana bisa dipoto. Jadi Mbah Adipati Sepuh Ranggasena dulu itu kan anak ke-7 dari Prabu Jiunanara. Beliau nama aslinya Raden Pangeran Mundi Maladi. Nah, terus sama ayahandanya itu diutus untuk membuka wilayah baru. Kenapa membuka wilayah baru? Karena anak ke-7 itu kan nggak mungkin dapat tahta lah ya. Jadi untuk membuat wilayah baru, nanti di situ ada kekuasaan. Nah, zaman dulu kan belum ada kompas, belum ada ini ya, itu semacam kayak Google Map kayak apa lah. Jadi intinya pedomannya kamu pergi ke arah matahari terbit ke timur lah ya. Bahasa dulunya matahari terbit. Nah, dalam perjalanan beliau membawa 4 anak, membawa istri dan membawa prajurit pengawal. Nah, kendaraan ataupun tumpakan yang dinaikin zaman dulu kan kuda ya. Nah, diperkirakan perjalanan itu dari Pejajaran sampai ke sini itu 2 tahun.
Nah, zaman dulu kan belum ada tanggalan ya. Kenapa bisa mengatakan 2 tahun? Ada yang tahu? Masa? Nah, zaman dulu kan ilmu falak, ilmu rebintangan ya. Zaman dulu orang belum ada teknologi kayak sekarang, udah pakai teknologi, pakai pedoman alam. Jadi bulan purnama ketemu bulan purnama itu berapa hari? 1 bulan ya. Nah, kurang lebih 1 bulan ya. Berarti kalau 24 bulan purnama berarti 2 tahun ya. Nah, hitungannya kan seperti itu. Nah, terus kenapa harus bulan purnama, enggak bulan sabit apa yang tanggal 1 tanggal ini? Kenapa, ada yang tahu enggak? Kalau bulan purnama itu hampir dipastikan bisa kelihatan ya kalau malam ya. Kalau bulan sabit kan dulu banyak hutan, belum ada teropong, belum nggak bisa kelihatan ya. Tapi kalau bulan purnama kan mata telanjang, oh ini bulan purnama, oh besok lagi ketemu lagi, oh berarti ini sudah 1 bulan. Itu perkiraan ya mas, plus minusnya bisa kurang bisa. Ya. Dalam perjalanan pasti ada suka duka, karena dulu kan semuanya medan perjalanan itu kebanyakan kan masih berupa hutan dan belantara. Nah, orang kalau perjalanan 2 tahun, perkiraan 2 tahun itu kan tidak sebentar ya, pasti butuh istirahat, butuh bikin pondok buat istirahat. Nah, biasanya beliau itu kalau melewati suatu daerah, di situ kan masih hutan, itu kan mungkin di situ bikin pondok atau bikin tempat tinggal sementara ya. Nah, nanti dia nandai suatu saat daerah ini nanti namanya ini. Nah, itu biasanya dalam perjalanan dari barat ke timur itu beliau tuh menandai daerah-daerah yang dilewati ataupun untuk istirahat beliau itu dinamai di depannya pakai Ci ya, contohnya Ciamis, Cipari, Cisadu dan lainnya. Nah, itu pakai ciri-cirinya ya. Dan ini batu ini dulunya digunakan untuk apa ya Pak? Ini itu saya sebutin di perjalanan itu kan buat ritual kan dulu. Ritual. Iya kan dulu pahamnya masih Hindu. Dan perjalanan 2 tahun kan membutuhkan sembahyang sembahyang agama Hindu lah ya, tempat memuja. Nah, setelah beliau masuk Islam ya nggak dipakai lagi, tapi ditaruh di ya ibaratnya kayak pusaka lah ya. Pusaka kan kalau orang udah meninggal kan ada yang diwariskan ke anak turunnya, contohnya kayak keris kayak apa lah ya. Atau karena di batu ya ditaruh di dekat makamnya dia. Oh iya, untuk lokasinya ini di mana ya Pak? Lebih tepatnya di mana lokasinya? Apanya? Lokasi penembahan ini di desa apa? Namanya Dusun Cisaku. Ya. Ya. Desanya Desa Penyarang, kecamatannya Sidoarjo. Terus bagaimanakah upaya pelestarian atau upaya menghormati dari Watulingga ini Pak? Ya, dari pihak pemerintah melalui khususnya Pemda Kabupaten Cilacap, melalui Dinas Cagar Budaya itu kan menginventarisasi ya, mendata situs-situs yang punya nilai sejarah khususnya di Kabupaten Cilacap itu kan banyak ya, termasuknya salah satunya di ini ya, sistem pengajuan situs cagar budaya itu kan bisa melalui pribadi perorangan. Nah, contohnya kayak rumah atau dulu gitu kan, atau bisa juga melalui kelompok warga, misalnya di Kokoka menemukan apa situs apa gitu kan, ataupun melalui desa. Nah itu sekarang yang masuk situs cagar budaya itu baru Watulingga. Nah, makamnya sebenarnya sudah diajukan, cuma belum ada SK.
seperti tadi yang Bapak bilang, katanya batunya ada 3, yang 2-nya itu hilangnya dicuri atau hilang mistis, Bang? Saya sendiri nggak tahu, cuma ada cerita mah ya. Cerita kan dari, kalau peristiwanya kan waktu saya belum jadi juru kunci, dan saya waktu itu lokasinya juga tidak di Desa Penyarang ya. Saya kan kerja di Jakarta, bahkan di Kalimantan 9 tahun, jadi lama. Dengar-dengar sih ya, ya. Ada cerita katanya yang kan dulu ada yang kecil tuh ngangkatnya begini, kalau yang sedang begini, kalau yang ini kan terakhir begini ya. Ya. Dan bagi para tamu itu istilahnya waktu jum-jum gitu ya, kalau buat ngangkat jum-jum itu nggak taunya jum-jum ya. Tapi kalau saya sendiri itu ya sesuai dengan pihak Sanggaruda, ini jenisnya batu linggayo, ini batu, jenis batunya batu andesit ya. Nah, itu sudah diteliti secara teknologi yang memang ini diperkirakan sudah dibikin ratusan tahun yang lalu. Terus Ya, mungkin cukup sekian, Pak, pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk informasinya yang diberikan Bapak. iya, Itu sungguh sangat membantu saya untuk mengerjakan tugas, Pak. iya. Terima kasih, Pak. Ya, ini kan untuk referensi kalian.